Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nur Kumalasari, mahasiswa Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu Kendal, Program Studi Manajemen Bisnis Industri Furnitur. Dalam video ini, sebagai syarat untuk mendapatkan nilai UAS metodologi riset. Dalam tugas akhir ini, peneliti mengangkat judul pengaruh beban kerja dan stres kerja terhadap kinerja karyawan di PT Ebaku Nusantara. Nah, yang akan dibahas dalam video ini ada 3 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metode karya akhir. Untuk latar belakang, di sini peneliti melihat 4 poin penting. Yang pertama adalah kemajuan iptek. Kemajuan iptek di sini sangat mengubah kegiatan bisnis dunia. Misalnya saja promosi. Promosi yang tadinya misalnya melalui media televisi, sekarang bisa menggunakan media sosial. Bahkan aplikasi chatting pun digunakan untuk promosi produk. Poin kedua di sini ada persaingan bisnis. Mudahnya promosi meningkatkan persaingan bisnis di kalangan pengusaha. Kenapa? Karena produk-produk itu semakin dikenal di masyarakat dan masyarakat memiliki berbagai pilihan untuk pemenuhan kebutuhannya. Yang ketiga ada beban kerja dan stres kerja. Persaingan bisnis yang ketat tentunya berdampak pada kondisi psikis masing-masing pekerja. Bisa saja ini menjadi beban kerja dan stres kerja pekerja. Yang poin keempat yaitu ada kinerja karyawan. Beban kerja dan stres kerja berlebih berakibat buruk pada kinerja karyawan. Bisa saja ini berakibat pada kenaikan tingkat absensi. Nah, untuk permasalahan dari penelitian ini ada 3, yaitu 1, bagaimana pengaruh beban kerja terhadap kinerja karyawan di PT Ebaku Nusantara. Yang kedua ada bagaimana pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan di PT Ebaku Nusantara. Yang ketiga adalah bagaimana pengaruh beban kerja dan stres kerja terhadap kinerja karyawan di PT Ebaku Nusantara. Nah, tujuan penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh beban kerja terhadap kinerja karyawan di PT Ebaku Nusantara. Yang kedua untuk mengetahui pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan di PT Ebaku Nusantara. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui pengaruh beban kerja dan stres kerja terhadap kinerja karyawan di PT Ebaku Nusantara. Nah, manfaat dari penelitian ini yaitu untuk praktisi adalah diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pihak manajemen PT Ebaku Nusantara dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan beban kerja di masa yang akan datang. Nah, untuk secara akademik, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi koleksi kepustakaan dan referensi untuk mahasiswa lain di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu Kendal. Sedangkan bagi penulis sendiri, penelitian ini bisa menambah pengetahuan, wawasan, dan penerapan ilmu yang didapat dari perkuliahan mengenai beban kerja, stres kerja, dan kinerja karyawan di industri furnitur. Untuk tinjauan pustaka di sini terbagi menjadi 3 teori, yaitu beban kerja, stres kerja, dan kinerja karyawan. Untuk beban kerja, menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 52 Tahun 2014, beban kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu. Sedangkan menurut Regio, beban kerja adalah tugas-tugas pekerjaan yang menjadi sumber stres, seperti pekerjaan yang mengharuskan bekerja dengan cepat, menghasilkan konsentrasi dari stres kerja. Dari beberapa pengertian tadi, peneliti menyimpulkan bahwa beban kerja adalah sejumlah target pekerjaan yang harus dicapai dan diselesaikan tepat waktu yang dapat mengakibatkan stres bagi pelakunya. Untuk jenis beban kerja di sini ada 3, yaitu beban kerja fisik, beban kerja mental, dan beban kerja sosial. Beban kerja fisik itu seperti tadi, misalnya harus bekerja dengan cepat. Untuk beban mental di sini misalnya adalah pekerja baru yang belum bisa menyesuaikan dengan budaya organisasi. Untuk beban sosial di sini adalah bisa berasal dari lingkungan sosial si pekerja. Menurut Rusda Irawati dan Dini Arimbi Carolina, faktor yang mempengaruhi beban kerja itu ada 2, yaitu beban eksternal dan beban internal. Beban eksternal yaitu beban yang berasal dari luar tubuh pekerja, misalnya adalah tugas-tugas fisik yang berat ataupun organisasi kerja.
Untuk beban internal di sini adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh itu sendiri akibat dari reaksi beban kerja eksternal. Indikator beban kerja menurut Bonaventura Putra Lydia yaitu ada 3. Yang pertama, target yang harus dicapai, kondisi pekerjaan, dan standar pekerjaan. Target yang harus dicapai di sini misalnya adalah dalam hari ini pekerja A diharuskan mencapai pembuatan front leg misalnya bisa 50 gitu. Nah, untuk yang kedua adalah kondisi pekerjaan. Di sini kondisi pekerjaan itu berkaitan dengan bahaya pekerjaan atau besarnya tingkat kecelakaan kerja. Yang ketiga di sini adalah standar pekerjaan. Misalnya organisasi menetapkan bahwa dalam pembuatan front leg itu satu menit misalnya jadi gitu. Nah, yang kelima di sini ada dampak beban kerja. Nah, menurut Rusda Irawati dan Dini Arimbi, beban kerja juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi karyawan. Yang pertama yaitu kualitas kerja menurun. Yang kedua keluhan pelanggan. Yang ketiga adalah kenaikan tingkat absensi. Nah, di sini yang kedua ada stres kerja. Menurut Prabu, stres kerja adalah suatu perasaan yang menekan atau rasa tertekan yang dialami karyawan dalam menghadapi pekerjaannya. Sedangkan menurut Anuraga, stres kerja adalah suatu bentuk tanggapan seseorang, baik fisik maupun mental terhadap suatu perubahan di lingkungannya yang dirasakan mengganggu dan mengakibatkan dirinya terancam. Dari beberapa pengertian tadi, peneliti menyimpulkan stres kerja adalah respon fisik dan atau emosional yang membuat penderita merasa tertekan dalam menghadapi pekerjaannya. Di sini menurut Sopiah, beban kerja terbagi menjadi 2, yaitu distress dan eustress. Untuk beban kerja distress di sini adalah yang berupa penyimpangan. Misalnya kenaikan tingkat absensi. Nah, untuk eustress di sini adalah yang mampu menggerakkan seseorang untuk mencapai tujuannya. Seperti misalnya kita mengeluh, tapi kita mengingat misalnya di rumah ada orang tua yang untuk kita nafkahi gitu. Nah, akhirnya kita kembali lagi untuk bekerja, semangat bekerja lagi. Di sini yang ketiga ada faktor penyebab stres kerja. Menurut Robin, penyebab stres kerja ada 3, yaitu faktor lingkungan, faktor organisasi, dan faktor individu. Faktor lingkungan di sini bisa perubahan situasi bisnis yang menciptakan ketidakpastian ekonomi. Yang kedua, untuk faktor organisasi sendiri, contohnya adalah tuntutan peran atau tugas yang berlebihan, sedangkan si pekerja itu tidak bisa atau kemampuannya tidak menunjang untuk melakukan tugas tersebut. Yang ketiga, faktor individu adalah misalnya tadi kemampuannya atau kecakapan kerjanya kurang. Nah, indikator stres kerja menurut Igor ada 6. Yang pertama yaitu intimidasi dan tekanan dari rekan sekerja, pimpinan perusahaan, dan klien. Yang kedua, perbedaan antara tuntutan dan sumber daya yang ada untuk melaksanakan tugas dan kewajiban. Yang ketiga, ada ketidakcocokan dengan pekerjaan. Yang keempat, pekerjaan yang berbahaya, membuat frustasi, membosankan, atau berulang-ulang. Yang kelima, ada beban kerja lebih. Yang keenam, ada faktor-faktor yang diterapkan oleh diri sendiri seperti target dan harapan yang tidak realistis, kritik dan dukungan terhadap diri sendiri. Yang ketiga ada kinerja karyawan. Menurut Malayu S.P. Hasibuan, kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. Nah, sedangkan menurut Mangkunegara, kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dari beberapa pengertian tadi, peneliti menyimpulkan bahwa kinerja karyawan adalah hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan menurut Sugiono itu ada 3, yaitu kualitas pekerjaan, kuantitas pekerjaan, dan kreativitas pekerja itu. Untuk
kualitas pekerjaan di sini adalah tingkat baik buruknya pekerjaan yang dinilai berdasarkan ketelitian dan kerapian kerja. Sedangkan untuk kuantitas pekerjaan itu adalah tingkat baik atau buruknya pekerjaan yang dilihat dari banyaknya jumlah yang ia kerjakan untuk produk gitu. Yang ketiga di sini adalah kreativitas. Kreativitas di sini adalah kemampuan seorang pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan cara atau inisiatif sendiri yang dianggap mampu. Lalu yang ketiga ada karakteristik kinerja karyawan. Menurut Mangkunegara, karakteristik orang yang mempunyai kinerja tinggi itu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki tanggung jawab pribadi yang tinggi. Yang kedua, berani mengambil dan menanggung resiko yang dihadapi. Yang ketiga, memiliki tujuan yang realistis. Yang keempat, memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk merealisasikan tujuannya. Yang kelima, memanfaatkan umpan balik atau feedback yang konkret dalam seluruh kegiatan yang dilakukannya. Lalu yang keenam adalah mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah diprogramkan. Lalu menurut Christie, kinerja karyawan dapat diukur dari 4 hal, yaitu ketepatan waktu, deskripsi pekerjaan, kuantitas, dan kualitas. Ketepatan waktu di sini adalah kehadiran karyawan dalam mengerjakan pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Lalu untuk deskripsi pekerjaan di sini adalah tertera dengan jelas tanggung jawab yang harus dilaksanakan dari pekerjaan tersebut. Lalu untuk kuantitas di sini adalah dapat menyelesaikan pekerjaannya dalam periode waktu yang telah ditentukan. Untuk kualitas di sini adalah barang yang telah dikerjakan itu mutunya sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Lalu menurut Umam, efek dari adanya kinerja yaitu 1. Pencapaian target, 2. Loyalitas karyawan, yang ketiga pelatihan dan pengembangan, yang keempat promosi, yang kelima berperilaku positif, dan yang keenam adalah peningkatan organisasi. Bab 3 di metode karya akhir. Desain penelitian ini merupakan penelitian asosiatif kausal dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiono, penelitian asosiatif adalah suatu pernyataan penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Lalu penelitian ini dilaksanakan di PT Ebaku Nusantara yang terletak di kawasan Industri Terboyo, Semarang. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai Agustus tahun 2020. Definisi variabel di sini dibagi menjadi 2, yaitu variabel bebas dan variabel tergantung. Variabel bebas adalah variabel stimulus atau variabel yang mempengaruhi variabel lain. Di sini yang termasuk variabel bebas adalah beban kerja dan stres kerja. Beban kerja didefinisikan sebagai X1 dan stres kerja didefinisikan sebagai X2. Lalu variabel tergantung adalah variabel yang memberikan reaksi atau respon jika dihubungkan dengan variabel bebas. Yang termasuk variabel tergantung di sini adalah kinerja karyawan yang didefinisikan sebagai Y. Lalu untuk populasi di sini peneliti mengambil Departemen Rock Mill, Departemen Smooth Mill, Departemen Assembling, Departemen Sanding, Departemen Finishing, dan Departemen Packing. Peneliti memilih departemen ini karena menurut peneliti tingkat kesulitan kerja di sini lebih dan tekanan kerjanya di sini juga cukup tinggi. Lalu untuk sampel di sini peneliti mengambil sampel 100 karyawan dari departemen-departemen yang tadi sudah disebutkan. Lalu untuk teknik pengumpulan data di sini adalah pemberian kuesioner secara langsung kepada responden. Pertanyaan dalam kuesioner ada 20 berupa checklist. Untuk instrumen penelitian di sini ada 3 variabel yang akan ditanyakan, yaitu beban kerja, stres kerja, dan kinerja karyawan. Untuk variabel beban kerja di sini ada 3 indikator yang akan ditanyakan dengan jumlah pertanyaan ada 7 soal. Ada 7 pertanyaan. Lalu untuk variabel stres kerja di sini ada 6 indikator yang akan ditanyakan dengan jumlah pertanyaan ada 7. Kemudian untuk
variabel kinerja karyawan, di sini ada 4 indikator yang akan ditanyakan dengan jumlah soal ada 6. Uji instrumen di sini ada 2, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas adalah uji yang dilakukan untuk memastikan kemampuan sebuah skala untuk mengukur konsep yang dimaksudkan. Lalu uji reliabilitas di sini menunjukkan konsistensi dan stabilitas dari suatu skor atau skala pengukuran. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kritik dan saran bisa disampaikan langsung kepada saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.